selalu seperti itu. Jadi kalau ukurannya normal, min, median, modus itu berimbang. Tapi kalau dia miring ke kiri, maka kemudian modus di sini, min di sini, median di bawah. Kalau dia miring ke kanan, maka kemudian modus tetap diangkat tinggi ya. Minnya bergeser ke kanan, mediannya berada di tengah. Kemarin sudah kita katakan ya. Ada diam. Kenapa sih kita dalam melihat sifat suatu kelompok ya, itu tidak cukup hanya tahu minnya saja. Misalnya di sini, di kelas ini ya, ujian minnya 80. Terus kemudian Anda menyimpulkan kelas ini pintar. Belum tentu. Mungkin yang terjadi ini minnya 80 karena ada 2 atau 3 orang yang benar-benar pintar, yang kemudian menarik minnya jadi tinggi. Kalau tidak ada 3 orang ini, minnya mungkin 65 misalnya. Sehingga Anda menyimpulkan hanya dari min saja itu nggak cukup. Begitu juga ini ya. Oh, rata-rata kelasnya hanya 60, berarti kelas ini ya kemampuannya ya cuma rata-rata aja 60, nggak ada yang pintar 60 ya, mepet pas-pasan. Nah, bisa salah karena min yang 60 itu sebetulnya digeret oleh 2 orang yang dapat nilai 10, bukan nilainya rendah sekali. Kalau 2 orang ini nggak ada, sebetulnya rata-ratanya mungkin 75 ya. Nah, sehingga dari min saja itu tidak cukup. Berarti kita perlu ini Pak ya, modus, median ya. Minnya misalnya ini tadi ya 60. Terus ternyata modusnya nilai yang paling sering muncul itu 80. Anda bingung, ini rata-ratanya 60 tapi kok minnya 80. Ini kelas ini terus gimana? Nah, Anda akan menduga mesti ada 1 atau 2 orang yang kemampuannya rendah sekali, nilainya rendah sekali. Jadi sudah memiliki gambaran yang lebih baik. Kenapa minnya 60 kok modusnya 80? Maka ada punya gambaran, oh pasti ada 1-2 orang yang nilainya itu rendah sekali. Atau sebaliknya di sini, minnya 80 kok modusnya 65. Maka Anda wah ini mesti ada 1-2 orang yang nilainya itu hampir 100. Kebanyakan nilai yang paling sering muncul itu kan 65. Tapi rata-ratanya bisa 80. Berarti ini ada mahasiswa 1-2 orang yang pintar ini dapat nilai 100 ya. Jadi kita memiliki gambaran yang lebih baik dari kelompok ini. Nah, kita bahas lebih dulu apa sih yang disebut min, median, dan modus. Saya kira semua sudah
tahu ya. Pelajaran kelas Mulai berapa sih? dari yang paling gampang yaitu modus. Sam Modus itu nilai yang B. paling sering muncul, Iya, skor sih. yang paling sering muncul. Iya, Dalam tabel matematika ini, nih. modus itu adalah berapa? Modusnya berapa ini? 15. Ini yang di kotak ini. Modusnya 15, 9, 18,5 atau 56,3? 15. 15. Jadi modus itu adalah skor atau nilai yang paling sering muncul. Ini 15 ini paling sering muncul, yaitu 9 kali dibanding dengan yang lainnya hanya 7 kali. Jadi bukan modusnya 9, bukan. Di sini modusnya adalah 15. Kalau modusnya itu 2, bisa nggak terjadi? Misalnya di sini 15 itu 9. Ini saya kurangi 1. 15 yang dapat nilai 15 saya kurangi 1. Yang 16-nya saya tambah 1. Ini bisa kurangi 1 jadi 8, ini tambah 1, pelimpahan dari sini ini jadi 8. Berarti modusnya berapa? Modusnya berapa? 16. Berarti ada loro. Gimana cara 16 sih? Modusnya ada 2, yaitu 15 dan 16. Ya. Modus tidak bisa dirata-rata. 15 tambah 16 jadi dibagi 2, 15,5. Nah, itu tidak bisa. Karena ini nggak ada nilai 15,5. Jadi modusnya 2. Kalau ini frekuensi yang muncul itu kemudian ada 3 yang sama-sama besarnya, maka modusnya ya multimodal, multimodus atau multimodal. Lebih dari 2, mungkin modusnya 3 ya. Modus itu yang frekuensinya paling sering. Yang berikutnya itu median. Median itu titik tengah. Kalau distribusi skornya itu ganjil misalnya, maka titik tengahnya gampang, yaitu yang di tengah di sini. Di bawahnya ada 2, di atasnya ada 2 skor. Maka 6 inilah median. Tapi kalau ini genap, misalnya ini ada 6, maka titik tengahnya adalah 6 dan 7 ditambahkan kemudian dibagi 2, 6,5. Ini 6,5 di sini. Maka kemudian ada 3 nilai di bawahnya dan ada 3 nilai di atasnya. Di median itu bisa pecah. Kemudian keuntungan dari median ini tidak terlalu dipengaruhi oleh skor ekstrim, karena median selalu ini di antara modus dan min. Kalau dia normal, min, median, modus itu selalu berhimpit di sini. Tapi begitu tidak normal, itu kemudian min dan modusnya itu bergesernya jauh, ya bergesernya jauh. Tapi median itu bergesernya sedikit dan dia selalu adil gitu ya di antara modus dan min. Nah, sehingga dikatakan median ini tidak terlalu dipengaruhi oleh skor ekstrim. Inilah skor ekstrim yang membuat minnya bergeser. Ini skor ekstrim.
Nah, mediannya tidak terlalu bergeser. Terus kemudian yang paling penting itu adalah min, rata-rata. Nah, tahu ya rumus rata-rata, yaitu jumlah nilai dibagi dengan pesertanya. Ya. Jumlah dari sekian skor dibagi dengan banyaknya skor atau n. Ya. Kalau rata-rata populasi simbolnya adalah mu, kalau rata-rata suatu sampel itu simbolnya adalah x bar. Ini bacanya x bar, kalau ini bacanya mu. Nah, mana yang paling penting di antara min, median, dan modus? Tentunya adalah min. Min itu paling penting. Dikatakan derajatnya itu paling tinggi. Ya. Ini. Min itu dipakai untuk data-data numerik. Ya, data numerik. Kalau derajatnya tinggi, yaitu data numerik ini, maka kemudian dia pasti bisa dicari modus dan mediannya. Jadi skala interval atau rasio itu paling cocok itu dengan min. Tapi kalau dianalisis minnya itu bisa, pasti dianalisis modus dan mediannya juga akan bisa. Tapi untuk data di bawahnya, misalnya skalanya itu nominal, ya data yang paling rendah derajatnya itu data nominal ya, itu hanya modus bisa dipakai, nggak bisa. Median dipaksakan bisa, min nggak bisa. Misalnya nominal itu adalah jenis kelamin, laki-laki 1, perempuan 2, maka nggak bisa dihitung minnya. Ya, nggak ada rata-rata jenis kelamin. Tapi kadang-kadang di dalam pembicaraan sehari-hari kita menyebutnya rata-rata. Rata-rata peserta ujian ini adalah rata-rata kebanyakan peserta ujian di sini adalah cewek. Ya, seringkali kita mengatakan begitu ya. Rata-rata kok kebanyakan ya. Nggak usah pakai rata-rata, kebanyakan peserta ujian di sini atau kebanyakan mahasiswa di kelas B itu adalah cewek. Udah, jangan rata-rata kebanyakan mahasiswa di sini adalah cewek. Nggak tepat. Kalau Anda bicara kebanyakan itu modus. Ya, modus. Dan jenis kelamin itu datanya nominal, ya memang hanya bisa modus. Median kalaupun mau dipakai itu dipaksakan, min tidak bisa. Ya tetap bisa Pak, angka di min ya bisa, iya bisa kalau dipaksakan. Angka apapun dihitung bisa, tapi kan nggak ada artinya. Ya, rata-rata jenis kelamin adalah 1,75. Nah, ini jenis kelamin apa ini 1,75? Nah, gitu. Ya. Jadi nominal itu kebanyakan kita pakai modus. Dan kemudian biasanya munculnya itu dalam bentuk proporsi ya, proporsi. Kalau proporsinya itu dikelompokkan dalam satuan persen, maka itu persentase. Ya, persentase. Seperti jenis kelamin tadi munculnya nanti akan persentase. Mahasiswa di kelas A semester 5 D3 itu 75%. Yang laki-laki 25%. Akhirnya akan muncul seperti itu modus.
bahasa sehari-hari kita sebut umumnya, kebanyakan, tapi sering juga disebut rata-rata. Ya. Sedangkan data ordinal itu modus bisa. Jadi data yang kualitasnya lebih tinggi itu juga central tendensinya juga lebih tinggi lagi. Nominal tadi hanya bisa modus. Kalau ordinal bisa modus, bisa median. Minnya tetap tidak bisa. Contohnya MMT. MMT itu ordinal. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ordinal. Dia bukan nominal, Pak, bukan. Karena nilai otot 3 lebih baik, lebih kuat dari nilai 2. Jadi dia ordinal. Tidak sekedar simbol. Kalau sekedar simbol itu nominal, seperti laki-laki perempuan. Nah, MMT itu tidak bisa dirata-rata karena tidak ada nilai otot 2,15, tidak ada. Ya, karena rata-rata kan nanti hasilnya bisa koma seperti itu kan. Tapi modus bisa, median bisa. Seringkali Anda juga menyebutnya rata-rata dalam bahasa sehari-hari. Anda akan mengatakan begini, rata-rata nilai otot pasien stroke saya itu 2, Pak. Rata-rata. Ya, sering ya, mungkin nanti kalau sudah praktek Anda akan ketemu seperti itu. Rata-rata kekuatan otot pasien saya itu 2. Sebetulnya bukan rata-rata, modus itu masih modus. Nilai yang paling sering muncul 2. Terus kalau Anda jual beli mobil atau jual beli tanah, Anda juga bilang rata-rata lagi. Rata-rata di sini itu harga tanah 3 juta per meter, naik turunnya. Rata-rata kok naik turunnya? Kalau Anda bilang naik turunnya, kemungkinan yang Anda maksud di sini adalah median ini. Ya, Anda bicara tentang median, nilai tengahnya. Tapi dalam bahasa sehari-hari Anda sering mengatakan itu rata-rata. Sehingga itu tadi bahasanya jadi aneh. Rata-rata 3 juta per meter, naik turunnya. Kalau rata-rata ya sudah rata-rata. Kalau Anda bicara naik turunnya, kemungkinan yang Anda maksud di sini adalah median, nilai tengahnya. Ya. Nah, kalau datanya numerik atau scale atau data interval rasio ya, maka kemudian pasti modus bisa, median bisa, karena dia min bisa. Jadi kalau min bisa, pasti median modus bisa. Kalau mediannya bisa, min belum tentu bisa, tapi modus pasti bisa. Tapi kalau hanya bisa dianalisis dengan modus saja, maka itu median dan min tidak bisa. Itu adalah ciri dari data nominal, hanya modus. Nah, min ini dianggap paling stabil, sehingga kalau memang memungkinkan, maka min ini yang dicari. Min yang dicari. Makanya sangat penting ya kalau dalam suatu penelitian begitu mau masuk analisis harus disebutkan datanya itu apa. Dan di SPSS juga penting, scale atau numerik ya, atau nominal atau ordinal, itu sangat penting.
Kalau datanya scale atau numerik, berarti nanti bisa dirata-rata. Kadang-kadang kita merasa cukup ya mengetahui sifat dari satu kelompok dari nilai rata-ratanya saja. Tapi suatu saat bisa saja tidak cukup sehingga butuh median sama modul. Tapi kebanyakan dalam pergaulan atau kehidupan sehari-hari kita menceritakan sifat dari satu kelompok itu biasanya dari rata-rata. Nah, sekarang Anda menyadari mungkin hanya dengan rata-rata saja itu tidak cukup untuk menceritakan sifat satu kelompok. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari min, median, dan modus di Excel ataupun di SPSS? Pak, itu gampang sekali Pak, dihitung aja bisa. Mau pakai kalkulator. Ya, mungkin ya. Tapi kalau banyak, mungkin kita juga repot. Dan kalau kita hitung di SPSS, itu kan sekalian kita melakukan analisis yang lain. Mencari min itu tinggal nyentang kolom min, centang gitu. Jadi gampang sekali, cepat sekali, tidak perlu kita hitung manual. Nah, coba kita pertama dengan Excel dulu ya. Ini apa itu ngapain? Nah, kita punya data di sheet 1. Nah, seperti ini. Bagaimana mencari min? Pakai rumus. Rumus selalu diawali dengan sama dengan min. Kalau dalam Excel itu adalah average ya, rata-rata. Anda bisa mencari rumus itu dari kolom sebelah kiri ini ya. Ini banyak sekali. More function banyak sekali. Kalau Anda mencari dari sini mungkin kelamaan. Sehingga yang kemarin saya sarankan adalah sama dengan kemudian Anda tuliskan 1 atau 2 huruf average AP. Nah, kemudian sudah muncul seperti ini, kemudian kita klik 2 kali yang average ini. Rumusnya itu adalah ini, mulai skor nomor 1 sampai skor terakhir di sorot. Berarti average itu ini. Kita sorot ya. Terus kemudian Anda enter atau dikurung tutup dulu baru di enter. Average-nya 15,0. Terus Anda mau mencari mediannya, modusnya dulu, modus. Sama dengan modus. Modus itu modus. Average. Anda ketikkan 1 atau 2 huruf M O mod. Nah, di sini mode. Di sini ada mode single, ada mode multi. Kalau Anda mau cari mode saja, maka kemudian pakai rumus yang ini. Kemudian ini di sorot, kemudian kurung tutup, enter.
ada 15. Tapi kalau Anda mengantisipasi, mungkin modenya lebih dari satu ini, mungkin modenya lebih dari satu, maka kemudian Anda tulis sama dengan mode lagi yang multi di sini. Anda klik 2 kali, kemudian Anda sorot. Kemudian kurung tutup, enter. Ketemunya 15 lagi. Berarti ini memang hanya satu. Karena sudah kita hitung dengan multi, ternyata munculnya hanya satu, yaitu 15. Coba kita ubah datanya. Yang 15, salah satu kita ubah jadi 16. Sehingga nanti 15-nya ada 8, 16-nya ada 8. Jadi modusnya harusnya ada 2. Apakah di sini nanti berubah? Ternyata berubah. Jadi modusnya ini 15 dan 16. Yang modus multinya. Kalau modus biasanya tetap satu, tapi modus multinya jadi 2. Begitu kita kembalikan ke data semua, ya modus multinya tetap satu. Ini rumusnya multi ya, tapi keluarnya hanya satu. Tapi begitu ini salah satu nilai 15 ini kita ubah jadi 16, maka kemudian modus multinya jadi ada 2. Kalau Anda pakai rumus mode single, modus yang single, walaupun ada 2, di sini tetap ditulis 1. Ini modus singlenya hanya 15, modus multinya 15 dan 16. Jadi kalau Anda nggak tahu Apa? Udah aku tutup. modusnya itu berapa, maka rumus yang Anda pakai saya sarankan modus multi, karena untuk mengantisipasi kalau itu lebih dari 1. satu. Kalaupun hanya satu, walaupun rumusnya modus multi, tetap muncul 1. Sehingga menurut saya Anda pakai modus multi untuk mencari modus. Yes. Kena. Isi mana? Pakai masuk dalam. Yes. Siap. Kalau modusnya hanya 1, ya ini semuanya 15. Semuanya 15. Oke, itu modus ya, rumus modus. Yang berikutnya media. Sama dengan media. Itu kita klik 2 kali, kita sorot, kemudian kurung tutup, enter. Maka medianya 15. Nah ini hampir berimpit ya antara min
modus, dan media. Kalau berintip seperti ini, Anda sudah berpikir ini kurvanya bentuknya normal. Kurvanya normal. Tapi baru dugaan, yang baru dugaan. Pastinya ya harus tetap digambar nanti. Dan histogramnya tadi kan belum digambar ya, yang data satu, sheet satu. Nah, itu cara mencari mean, median, modus di Excel. Cara yang lebih gampang lagi, itu Anda klik data di sini. Terus kemudian di sini ada data analysis, Anda klik data analysis. Tidak ada di menu Excel Anda data analysis. Ada. Sudah Anda klik data, tapi nggak muncul data analysis. Oke, kalau belum muncul, cara memunculkannya, Anda klik file, ikuti ya, file. Terus Anda klik more yang paling bawah. More. Muncul count sama option, Anda klik option. Kita pilih option guys. Muncul menu seperti ini. Menu. Ini nanti akan muncul menu seperti ini ya. Setelah itu Anda klik add in di sini. Add in. Klik kiri add in. Akan muncul menu seperti ini. Ya, pokoknya itu guys. Kemudian Anda klik yang analisis toolpath. Analisis. Ya, analisis toolpath. Baik. Anda klik Diklik yang paling atas ya, biasanya di sini. Ya, yang yang paling atas. ada Terus Anda klik go. FBA-nya. Maka akan muncul seperti ini. Nah, pokoknya itu. Anda beri tanda centang pada analisis toolpath yang paling atas. Nah, paling atas diberi Centang. ini analisis Kemudian toolpath-nya dicentang. Terus oke. Maka kemudian di sini bisa muncul Maka di sana akan muncul. data analisis. Sudah muncul? Sudah ya. Nah, begitu sudah muncul, maka kemudian Anda bisa klik data analysis. Diklik baca. Akan muncul menu seperti ini. Jadi ternyata Excel juga punya rumus-rumus statistik seperti SPSS. Itu ada rumahnya tapi tidak kelihatan ya. Tidak terlalu banyak. Aku soalnya juga tidak kelihatan itu. Nah, setelah ini kita klik deskriptif statistik. Deskriptif statistik. Oke. Kemudian muncul menu seperti ini. Nah, yang akan kita analisis deskriptif statistik itu yang mana? Itu kita harus memasukkan input range. Caranya kita klik di panah di sini. Nah, panah diklik. Terus kemudian kita sorot data Di blok. yang akan kita analisis. Salah satu saja. Terus. Ya. Kemudian kembali dengan cara mengklik panah. Oh, diklik itu ada panahnya kecil. Nah, ini ada di sini. Terus group by column nggak usah dirubah karena ini tadi kita mengambil data bentuknya kolom ya, maka tetap kolom. Di kolom tetap kolom. Kemudian label in first row nggak usah dicentang. Nggak usah. Karena kita tadi mengkopinya itu langsung angka ya. Kui di blok Keterangan dari ikimu. angka ini tadi yang paling atas tadi itu tidak ikut kita copy. Kalau keterangan yang di atas yaitu skor tadi ikut kita copy, maka kemudian di sini kita centang. Nek skor di copy kui dicentang, nek skor ora di copy berarti Terus kemudian dicentang.
output option, hasil analisis nanti itu akan ditaruh di mana? Kalau ditaruh di file yang baru ya di sini. New workshop Tapi link. kita tidak taruh di file yang baru, tapi kita taruh di dekat data ini. Maka kemudian kita klik di sini. Oh, dipilih yang outstring. Terus kemudian mau diletakkan di mana? Saya letakkan di sini aja. CC Maka kemudian saya kembali. itu yang panah atas. Terus kemudian summary statistik kita klik. Summary statistik. Kemudian klik Terus oke. oke. Wih, keluar semua guys. Kemudian kita lebarkan. Nah, ketemu minnya 15,02 sama dengan ini. Medianya 15 sama dengan ini. Mode-nya juga 15 sama. Summary statistik. Nah, selain central tendency yaitu mean median modus, di sini ada Bisa guys. variabilitas maaf. atau sebarannya, titik sebaran. Nah, nanti titik sebaran itu apa saja kita bahas. Di minggu depan. Oh enggak. Waduh kak. Anda mau mengubah supaya angka di belakang koma itu hanya 2 misalnya, maka Anda bisa blok. Di blog. Tapi kalau ini kan sudah nggak ada angka di belakang koma ya, kalau saya itu di blok, berarti yang perlu di blok ini kita mau 2 saja angka di belakang koma. Pojokan Maka kita home. di sini kita pilih di sini. home terus itu ini itu cok. Kita mau Di 2 tanganku. angka di belakang koma. Oh, ini Nah, di blog terus home terus ini sih ini 2 angka di belakang koma. Itu 2 angka di belakang koma. Ini loh guys maksudku. Oke. Ini guys. Nah, sekarang kita ke SPSS. Sekarang masanya lah. Orang males. Kita mau membuat nilai-nilai untuk ini ya, Aku ikut. Oh, saya LGS mau. nilai attitude ini 88. Ya aku mau. Maka kemudian kita Ya Allah aku lakukan ngantuk normalize, ke video cak. deskriptif. Deskriptif. Anda bisa melakukannya di tiga menu ini, deskriptif, frekuensi, atau deskriptif di deskriptif, atau deskriptif di explore. Bisa tiga-tiganya Oh, ini. bisa di frekuensi, deskriptif Min, dan median, explore. modus, dan sebarannya. Ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Coba kita lihat yang frekuensi. Yang mau kita analisis tadi yang nilai attitude saja ya. Pak, ternyata kalau kita sudah tahu semuanya itu kan bisa sekaligus, Pak. Nah, kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi, terus kemudian sekaligus kita membuat min, median, modus, sum, terus kemudian ini sebarannya. Kalau di SPSS disebut dispersion. Dispersion. Ada yang menyebut variabilitas, ada yang menyebut varian. Itu adalah sebarannya. Kita centang semua. Dicentang semua guys. Mungkin kita centang ini juga sebenarnya sedang proses atau ini kemiringan dari football ya. Min, median, sum. Ini mau dicentang juga boleh, tapi ini nanti aja kita akan bahas apa itu pengertian persentil, kuartil nanti aja. Kita baru mau mencari ini aja. Continue. Nah, sekalian buat chartnya Pak, histogram
histogram. Ini kan salah satu ya, nggak bisa dibuat semuanya, salah satu. Ini dicentang bisa, tidak apa-apa. Ini tadi proyeksi kurva normalnya. Continue. Format tidak ada yang perlu kita ubah, style tidak perlu, bootstrap tidak kita lakukan. Ya, jadi hanya statistik ini aja kita centang, sama chartnya kita centang, sama tabel distribusi frekuensi kita Displaynya centang jangan lupa dicentangkan. sekaligus. Kemudian kita oke. Maka muncul ini ya, mean, median, modus, standar deviasi dan seterusnya. Komen Coba gue kita copy di Excel, kita taruh dekatnya sini ya. Ya mestinya sama, mean-nya sama 12,3. Standar standar. errornya 0,397, ini kalau sebenarnya ya 0,40. Oh iya, Mediannya 15, modusnya 15, standar deviasinya 275 0,5. 75 oh ternyata sama. Terus kemudian di sini tabel distribusi frekuensi. Terus kemudian ini bentuk histogramnya sekaligus proyeksi kurva normalnya. Dari proyeksi kurva normal walaupun tidak mulus, plot gitu ya. Ini kita anggap normal. Apalagi tadi nilai min, median, modusnya limit ya, maka ini kita katakan itu. Anda mau menganalisis di menu yang lain ya, Anda bisa langsung analis di output. Jadi tidak harus kembali ke data baru analis, enggak ya. Kalau Anda membuka datanya itu hanya satu, itu Anda bisa langsung analis di output sini. Analyze, deskriptif, kita coba kan frekuensi, kita coba di deskriptif. Deskriptif, Nilai attitude ya, nilai attitude, option. option. Nah, di sini ada min, sum, dispersion, Dicentang semua. kemiringan kurva Iya. yaitu sebenarnya dan kurtosis. Oh, Tidak perlu kita continue. Style tidak perlu kita ubah, bootstrap tidak kita lakukan, set standar variabel tidak usah kita centang. Ternyata di deskriptif ini yang muncul hanya min, median, modusnya nggak muncul. Jadi kalau Anda mau lengkap, Anda tidak di menu ini ya. iya. Kemudian kita klik OK. Nah, munculnya sedikit berbeda. Kalau ini bentuknya kolom seperti ini, kalau ini bentuknya baris menyamping seperti ini. Ya. Tapi isinya hampir sama, kecuali di sini tidak ada median sama modus. Adanya hanya min. Minnya 15,02. Standar errornya 0,39. Sama seperti tadi. Coba Pak yang berikutnya di explore. Kita coba di explore. Plot. Kita mau nilai attitude saja. Kita lihat statistiknya. Nah, di sini hanya bilang seperti ini, deskriptif gitu aja. Tapi ini nanti sudah lengkap isinya. Walaupun hanya deskriptif. Min, median, modus, dan sebarannya ada semua. Nah, continue. Plotnya kita mau membuat stem and leaf sama histogram. Iya. Mungkin juga uji normalitas. Kita klik continue.
Terus kemudian kita tampilkan boost, statistik dan plot. Kita klik oke. Maka muncullah ini N-nya berapa? 48. Terus kemudian deskriptifnya ini tadi. Mean median. Ternyata modusnya tidak ada. Jadi kalau mau lengkap, mean median modus itu adalah di analyze yang paling atas ya, yang frekuensi. Untuk explore adanya hanya mean median, modusnya tidak ada. Terus kemudian ini variabilitas atau dispersi. Terus kemudian programnya seperti ini. Terus kemudian ini stand and lead. Stand and lead kalau skornya Salah sih coba. utuh ya bentuknya seperti Jam ini. 11 coba cek aja. Dan seperti ini. Terus dibuka jam 12 ya, jam 12 buka pindah setengah 12. Kan nilainya 9, 10, 11, 12, 13, 14 gitu kan. Nggak ada 15 dengan 0. Jadi 150 nggak ada. 15 dengan 1, 151 nggak ada. Nilainya kan ini. Jadi nilainya ini, kemudian ini menunjukkan jumlah frekuensinya. Sama dengan sini. Ini ada 1. Ini ada 2. Ini ada 3. Ini ada 4. Seperti itu. Jadi tidak terlalu bermanfaat dibuat template kalau datanya bulat seperti ini. Ini nanti akan Kayak foto modelnya. tapi dari sini sebetulnya kita mau dapat manfaat kalau kita gambar kurva, Sehingga foto modelnya. maka kemudian gambarnya kan seperti ini. Nah ini walaupun tidak mulus, ini adalah kurva normal. Pak, dari stem and lead kita juga datanya normal. Dari histogram kita juga menduga datanya normal. Terus dari mean median modus yang repeat kita juga normal. Tapi itu semua baru dugaan. Pastinya itu ditentukan oleh ini tes normality. Keteras ya. Jadi data dikatakan normal apabila signifikansinya atau nilai P itu lebih dari 0,05. Gue masih suka. Pak, tesnya ini pakai Kolmogorov Smirnov dan Sapirowil. Ya, tes normalitas data. Kalau subjeknya sedikit pakai Sapirowil, kalau subjeknya banyak pakai Kolmogorov Smirnov. Data sedikit atau banyak itu sekitar 30. Nah ini jumlahnya 48 sehingga lebih tepat itu bisa pakai ini, bisa juga pakai yang ini. Tapi baik pakai Sapirowil maupun pakai Kolmogorov Smirnov, nilai B-nya itu lebih besar dari 0,05. Sehingga data ini dikatakan normal. Kan ini kan salah. Jadi untuk pasti mengatakan normal atau tidak normal itu pakai tes normality, tes normalitas data. Tapi sebetulnya dari nilai min yang repeat, mean median modus yang repeat, dari bentuk histogramnya, dari bentuk stand and lead-nya, kita sudah menduga bahwa data ini normal. Kenapa sih penting sekali untuk menentukan data itu normal atau tidak? Ya ini tadi bahwa data normal itu merupakan ciri dari populasi. Artinya apa?
data yang kita ambil di sini walaupun 48 itu sudah mewakili populasi misalnya. Sehingga kesimpulannya itu bisa berlaku untuk populasi. Jadi misalnya Anda melakukan penelitian, subjeknya hanya 10, tapi data yang Anda dapatkan dari 10 orang itu normal. Anda tes sebarannya normal, Anda lihat kurva-kurvanya juga normal. Artinya apa? Artinya sampel Anda yang 10 itu sudah representasi dari populasi, mewakili populasi. Dan kesimpulan Anda, walaupun hanya 10 subjek penelitiannya, kesimpulan Anda itu bisa digeneralisasi untuk populasi. Ini misalnya Anda meneliti SWD itu bisa mengurangi nyeri pada OA lutut pada 10 orang. Terbukti benar signifikan. Maka kesimpulannya SWD itu yang baik untuk OA lutut untuk semua orang. Ya, seperti itu. Tapi kalau data Anda tidak normal, maka kemudian data yang Anda ambil itu mewakili siapa? Dia tidak mewakili populasi. Ketika kamera. Nah, sehingga kesimpulan yang diambil akan diragukan untuk bisa berlaku bagi populasi. Jadi itulah pentingnya untuk mengetahui normalitas. Sehingga apabila data yang dikumpulkan oleh suatu peneliti itu tidak normal, kadang-kadang peneliti itu mengusahakan, bukan memanipulasi ya, mengusahakan agar datanya normal. Misalnya semua data dikalikan log 10 misalnya, jadi dilogkan, datanya nggak dirubah tapi kemudian dilogkan, kan datanya menjadi berubah tapi perubahannya sebanding semua. Terus diuji coba setelah dilogkan, di analisis kenormalan data, oh jadi normal. Maka kemudian yang dianalisis selanjutnya itu adalah semua data yang sudah dilog. Atau mungkin dikuadratkan, jadi datanya itu dikuadratkan semua. Jadi diusahakan agar data itu normal, karena berarti mewakili populasi, berarti kesimpulannya bisa digeneralisasi untuk populasi. Oke, ada pertanyaan tentang mencari mean, median, modulus di Excel yang seperti ini, yang sederhana, sampai yang menggunakan data analisis seperti ini, yang di sini ya, pakai data analisis di sini, atau menggunakan SPSS, entah yang dari frekuensi, dari deskriptif, atau dari explore. Jelek. Katanya, nah, mempelajarinya lama seperti ini, tapi kalau Anda sudah tahu, tinggal klik di sini, kemudian klik di sini, sudah langsung dengan statistiknya, sudah langsung dengan chartnya, langsung jadi. Gue kena ke video kasih. Tapi kalau Anda nggak pulang di rumah, juga Anda akan lupa. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita kembali ke PowerPoint-nya. Nyecip. Kamu. Nah, yang berikutnya adalah pengukuran variabilitas atau varian atau sebaran
atau di SPSS disebut dispersion. Ya. Pak, apa perlu Pak? Dari rata-rata saja kita sudah tahu karakteristik suatu kelompok. Nggak cukup ya tadi, mungkin nggak cukup. Perlu median, perlu modus. Sudah dilakukan tiga-tiganya, mungkin masih belum cukup juga. Perlu kita tahu sebarannya juga. Ya. Contohnya kelas A dan kelas B ujian, nilainya sama-sama rata-ratanya 80. Anda dari rata-rata menyimpulkan kelas A dan B sama baiknya. Kelas A dan B tidak ada perbedaan kualitas, sama baiknya, sama pinternya, karena rata-ratanya 80. Apakah benar seperti itu? Ternyata tidak. Kelas A rata-ratanya 80, itu ada nilai 20, ada nilai 100. Rata-ratanya 80. Kelas B rata-ratanya 80 juga, nilai terendahnya 60, nilai tertingginya 90. Beda kan? Beda. Kelas B ternyata kemampuannya itu merata. Ya, nilai terendahnya 60, rata-ratanya 80, nilai tertingginya 90. Kelas A rata-ratanya juga 80, tapi ternyata variabilitasnya tinggi. Ada yang nilainya 20, ada yang nilainya 100. Ternyata beda dua kelas ini. Ya. Jadi kalau Anda hanya melihat sentral tendensinya, terutama min, mungkin bisa salah Anda mengambil kesimpulan. Nah, sehingga kita akan mempelajari juga apa itu variabilitas, apa itu sebaran atau dispersion. Nah, ini juga ada satu contoh seperti ini. Ini ada satu keluarga kumpul, ya, mau pesta gembira keluarga. Yang hadir itu ada cucu di sini ya, usianya 3 tahun, ada 2. Terus ini juga mungkin cucu yang sudah berusia 13-14 tahun. Terus mungkin ini anaknya sudah berusia 59 tahun. Terus mungkin ini kakeknya. Usianya seperti ini. Ya, pokoknya ada satu pesta yang hadir usianya begini. Anda mau menyajikan makanan dan mau menyajikan hiburan yang bisa diterima oleh kelompok ini. Kelompok ini. Anda kemudian berpikir, ini makanan yang bisa diterima oleh kelompok ini itu apa ya? Dan juga hiburan. Maka kemudian Anda pertama Anda mengambil dari modus yang paling banyak lah, yang paling banyak itu ternyata bayi umur 3 tahun. Ya, ini 2 orang, yang lainnya hanya 1 orang yang usianya. Nah, berdasarkan modus Anda kemudian menyajikan makanannya itu adalah bubur. Hiburannya ini boneka Sesame Street. Apa yang terjadi? Anda akan salah. Ya. Yang usianya ini nggak mau makan, yang usianya di sini juga nggak mau makan. Ya, yang makan hanya ini. Yang melihat Sesame Street juga ini nggak tertarik sama sekali. Waduh, salah saya mengambil kesimpulan. Berdasarkan modusnya ternyata nggak pas. Terus kemudian Anda berdasarkan mediannya, titik tengahnya. Titik tengahnya itu 14, karena di bawah 14 itu ada 3, di atas 14 juga ada 3.
14 tahun yang saya jadikan titik tengah. Yang median ini yang saya jadikan acuan. Berarti saya akan memilih makanannya itu 14 tahun bakso. Ya, bakso. Terus hiburannya musik rock. 14 tahun itu sukanya mungkin musik rock, heavy metal. Maka apa yang terjadi? Yang usia 3 tahun juga nggak mau makan, nangis mendengarkan musik rock itu. Yang usia 70-78 tahun juga giginya sudah nggak kuat makan bakso, mendengar musik rock juga pusing kepalanya. Ternyata nggak cocok juga. Anda mengambil kesimpulan berdasarkan median. Wah, nggak cocok ini. Yang ketiga, saya mau mengambil keputusan pakai rata-rata. Rata-rata ini dihitung, setelah itu ketemu 34,3 tahun. 34,3 tahun ini makannya senengannya sate ini, sate kambing. Terus musiknya musik-musik soft rock, ya musik-musik sweet gitu ya. Tapi larut-larut Nggak cocok juga. Yang bayi dikasih sate ya nggak bisa makan. kecapaan. Yang usia 78 tahun dikasih sate juga sudah pantangan, ya. Hiburannya pakai soft rock juga nggak masuk juga untuk anak-anak bayi 3 tahun. Salah lagi Anda mengambil kesimpulan. Ya. Nah, terus gimana saya mengambil kesimpulan? Yang tepat Anda harus melihat variabilitasnya. Ya. Jadi ya Anda menyediakan makanan untuk yang berusia 3 tahun, yang berusia 13-14 tahun, yang berusia 30-an tahun, yang berusia 70-78 tahun. Beda. Wah, nanti pemborosan Pak, makanannya beda. Silakan jumlahnya sama. Paling selisih pemborosan hanya sedikit. Yang harus Anda sediakan kan untuk sekian orang, tetap sama. Ya, jadi harus melihat variabilitas supaya Anda tidak mengambil keputusan yang salah. Contoh lagi ini, ada suatu data seperti ini. Ini grup A dan grup B. Ada 8, ini juga 8 orang. Kemudian skornya seperti ini. Grup B skornya seperti ini. Grup A dan grup B kemudian dihitung deskriptif statistiknya. Maka grup A dan grup B ini median modusnya sama. Ya, median modusnya sama persis di sini. Kok bisa Pak ya? Ya ini kan contoh, jadi ya dibuat supaya benar-benar sama. Median modusnya sama. Tidak hanya minnya, tapi median dan modusnya sama. Anda akan menyimpulkan bahwa dua kelompok ini sama. Ya, sama. Tapi begitu Anda lihat dispersionnya atau variabilitasnya, ini beda, mulai ini ke bawah. Beda grup A dan grup B. Begitu Anda cermati nilainya, Anda taruh di dalam rentang nilai seperti ini, ternyata kelompok A itu mengumpul di sini. Sedangkan kelompok B itu menyebar seperti ini. Seperti yang tadi saya sampaikan. Berarti kelas A dan kelas B beda ternyata. Beda. Walaupun median modus minnya sama. Oh, ternyata ini kemampuannya mirip-mirip ini kelas A. Kalau ini ada yang kurang, ada juga yang pintar. Beda. Kalau dosen mengajar senang yang mana? Senang yang ini.
yang kemampuannya sama atau tidak terlalu jauh berbeda, sehingga tidak memerlukan perlakuan khusus untuk yang di sini. Mungkin yang di sini ini mengikuti pelajaran, ya mungkin kelihatan nggak tertarik gitu. Sedangkan yang sini harus bekerja keras untuk bisa mengikuti yang lain. Tapi yang ini sama. Dan hampir di setiap pembelajaran dosen itu memperlakukan mahasiswa itu sama, menganggapnya sama di sini. Jarang yang dosen itu memberikan perhatian khusus untuk yang pintar atau perhatian khusus untuk yang kurang. Nggak ada treatment khusus. Kuliah ya semua seperti ini. Bareng-bareng. Nah itu berarti dosen menganggap kemampuannya itu sama. Padahal belum tentu. Ya harusnya kan dosen memfasilitasi yang di sini, mengakomodir yang di sini, ya supaya kemudian sama-sama majunya. Oke, jadi inilah pentingnya variabilitas untuk diketahui. Tidak hanya sentral tendensi, mean, median, modus. Apalagi hanya berdasarkan min-nya saja, rata-ratanya. Dan rata-ratanya itu pun ternyata salah. Yang seperti tadi ya, harusnya itu modus, Anda bilang rata-rata. Harusnya itu median, Anda juga bilang rata-rata. Oh, ternyata di keseharian itu kita mengambil kesimpulan seringkali itu berarti ya kurang tepat Pak ya. Ya, kurang tepat. Nah, variabilitas itu apa saja? Ini. Ada range, yang paling gampang itu range. Range itu nilai maksimum kurangi nilai minimum. Jadi ikutan dari range itu biasanya ada nilai minimum, ada nilai maksimum. Jadi ini adalah sebaran yang paling gampang, paling sederhana. Ya, ini range. Misalnya ini tadi ya, ini range-nya berapa? 6, yang ini range-nya 19. Oh, kalau range-nya itu lebar berarti variabilitasnya tinggi Pak ya. Ya. Kalau range-nya sempit itu variabilitasnya kecil. Ini kecil. Nilai minimumnya ini, nilai maksimumnya ini. 20 dikurangi 14 itu 6. 28 dikurangi 9 itu 19. Ya, range itu selalu maksimum dikurangi minimum. Kalau itu melewati nilai minus gimana? Misalnya hanya meneliti tentang temperatur ya. Range-nya itu mulai dari minus 10 sampai 2 derajat Celcius. Maka range-nya berapa? Range-nya 2 dikurangi minus 10. Range-nya berapa? Rentang. Kalau Anda hanya melihat nilai tertinggi, nilai terendah, ya, Anda kemudian hanya, oh ini 2 dikurangi 10, range-nya 8, ya, nanti salah. Jadi kalau range-nya itu sempit, maka itu dikatakan lebih homogen.
sifatnya sama, yang mirip, variabilitasnya tidak terlalu besar. Jadi data yang baik itu yang seperti apa? Yang variabilitasnya besar atau yang sempit variabilitasnya? Yang sempit. Ya, yang sempit. Rank. Apakah dengan mengetahui range nilai maksimum dan nilai minimum ini tadi sudah cukup untuk memahami variabilitas? Ternyata tidak cukup. Ini, meskipun range adalah ukuran statistik yang relatif sederhana, mudah dipahami ya, namun penerapannya terbatas karena ditentukan hanya dengan menggunakan dua skor ekstrim dalam distribusi, yaitu nilai tertinggi dan nilai terendah. Ini tidak mencerminkan apapun tentang penyebaran skor antara dua nilai ekstrim tadi, yaitu terendah dan tertinggi. Sehingga satu skor ekstrim atau skor yang menyimpang atau kita namakan outlier ya, outlier itu akan meningkatkan jangkauan atau meningkatkan range, meskipun variabilitas dalam kumpulan data lainnya tidak berubah. Jadi ternyata variabilitas tahu nilai maksimum, nilai minimum, dan kita hitung range-nya itu mungkin belum cukup untuk menjelaskan karakteristik dari satu kelompok atau satu sampel. Mungkin belum cukup. Sehingga perlu kita tahu variabilitas yang lain. Rentang skor juga cenderung meningkat apabila sampel lebih besar, menjadikan kurang bermakna untuk membandingkan distribusi dengan jumlah skor yang berbeda. Oleh karena itu, meski mudah dihitung, rank digunakan sebagai ukuran deskriptif kasar. Ya. Jadi hanya apa ya istilahnya, sebaran kasar gitu ya, sebaran kasar. Biasanya dalam penelitian ini tidak terlalu diperhitungkan. Ada yang lebih diperhitungkan. Yang paling diperhitungkan itu biasanya adalah standar deviasi ya. Standar deviasi atau SD, simpangan baku. Tapi nanti standar deviasi kita bahas nanti. Yang kedua, kita menentukan persentil. Ya, persentil. Jadi kalau hanya rank itu mungkin kita hanya tahu sebarannya dan mungkin juga urutannya kita tahu. Tapi dengan persentil kita akan tahu urutan yang lebih detail, yaitu kita tahu posisi. Ya, kita tahu posisi. Persentil itu dibagi menjadi 100 ya. Pak, yang bisa dibagi 100 berarti kalau misalnya pemeriksaan FAST itu Pak ya 0 sampai 100, atau pemeriksaan indeks Bartel juga 0 sampai 100. Enggak gitu. MMT juga bisa dijadikan persentil. Ya, tentunya kalau 0 itu 0%, kalau nilainya MMT 5 itu 100%. Kalau 4 berarti berapa persen? 80. Kalau 3 60, kalau 2 40, kalau 1 20. Bisa kita buat persentil seperti itu.
Nah, keuntungannya kita membuat persentil itu sekali lagi kita tahu akan posisi, ya posisi. Misalnya seseorang itu berada di persentil 90 misalnya. Artinya apa? Artinya dia berada lebih baik dari 90% kelompok. Dan dia hanya kalah dari 10% kelompok. Jadi dia tahu posisinya, tahu rankingnya. Jadi kalau hanya sekedar nilai minimum atau maksimum tidak tahu. Ya. Kita hanya tahu nilainya itu misalnya 80. 80 itu posisinya di mana? Mungkin kalau hanya sekedar tahu nilai 80, dia akan merasa, oh saya sudah bagus ini. Bisa saja 80 itu letaknya di persentil 60 karena ternyata teman-temannya nilainya lebih dari itu, lebih banyak. Ya, jadi kalau dari sisi ranking dia berada di ranking 60 walaupun nilainya 80. Atau sebaliknya, nilainya 60 tapi teman-temannya dapat nilai rendah. Jadi yang nilai 60 itu berada di persentil 90 misalnya. Bisa saja. Nah, sehingga inilah keuntungan kita menetapkan persentilnya. Nah, kalau persentil ini kemudian kita bagi 4 menjadi 4 area begitu ya, maka ini namanya adalah seperempatan. Nah, seperti ini kita sebut sebagai kuartil. Ya, kuartil, quarter ya, itu seperempat. Sehingga kalau pakai kuartil itu kemudian ada yang namanya I1, I2, dan I3. Kalau persentil kan 0 sampai 100. 0 sampai 100. Maka kalau kuartil itu kemudian akan membagi menjadi 4 ini. Di area 1, area 2, area 3, area 4. Yang membaginya itu adalah ini 3. Ini berarti di angka 25, ini di angka 50, ini berarti di angka 75. Jadi jangan salah ya, kuartil itu memang membagi menjadi 4. Tapi I-nya sendiri itu hanya ada 3. Ya, I1, I2, I3. Bukan kemudian kuartil itu kemudian ada I4. Ya, I4 tidak ada. Jadi membagi ini 25. Sehingga I2 ini juga sama dengan media. I2 sama dengan media. Berarti Q1, Q2, Q3 itu adalah di 25, 50, 75%. Ke 50 atau Q2 itu adalah median. Kemudian jarak dari Q3 ke Q1 ini disebut interquartile range, ya, IQR, di mana interquartile range atau jangkauan interquartile itu adalah 50%. 50%. Mungkin salah satu ilustrasi yang bagus untuk kuartil itu adalah pasien stroke. Ya, pasien stroke. Pasien stroke itu 25% meninggal, 25% sembuh sempurna. Ya.
Jadi yang di sini ini ringan, tumbuh sempurna. Yang di sini ini meninggal. Nah, yang di sini ini adalah sembuh dengan gejala sisa yang ringan sampai yang berat. Nah, inilah yang digarap fisioterapi pasien stroke 50%. Kita kualitas ring itu kan yang 50%. Yang ini baik, yang ini meninggal. Ini sembuh dengan jelas. Walaupun angkanya tidak exactly seperti itu ya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk membahas tentang kuartil ini, sebetulnya yang paling bagus bukan hanya kuartil ya, tapi juga distribusi itu dengan menggunakan ini namanya box plot ya, grafik plot kotak atau box plot atau kotak dan kumis ya. Jadi ini adalah kotaknya, terus kemudian ini adalah kumisnya, box and plot. Nah, apa yang kita lihat dari sini? Nah, ini. Kalau ada gambar box plot seperti ini, maka kemudian di sini adalah nilai minimum, di sini nilai maksimum, di sini adalah median. Median ya, bukan min, bukan modus. Tapi kalau ini benar-benar simetris seperti ini, benar-benar simetris, maka di sini ini median, tapi juga sekaligus min dan juga modus. Tapi itu soal lain ya, min sama modus. Ini soal komposisi ini. Maka ini adalah median, titik tengah. Kemudian Q1 itu di sini, Q2 itu di median di sini, Q2. Kemudian Q3 itu di sini. Sehingga di sini itu nilainya adalah 25%, di sini 50%, di sini 75%. Sehingga kumis di sini atau disebut whisker, ini juga whisker, itu adalah 25%. Ini 25%, 25%. Interquartile ring dari Q1 ke Q3 itu adalah 25 tambah 25, 50%. Nah, nilai minimum itu kadang-kadang masih ada nilai di bawahnya. Maksimum juga begitu, masih ada nilai di atasnya, yang disebut dengan nilai outlier. Ya, nilai outlier. Di outlier itu nilai yang sangat ekstrim. Ya, dia tidak dimasukkan sebagai karakteristik yang mencerminkan kelompok ini. Karakteristik yang mencerminkan kelompok itu dicerminkan dari sini ya, yaitu mulai dari nilai minimum, nilai maksimum, rank, kemudian min, median, modus. Itu kan ini diwakili oleh ini. Tapi datanya yang sangat ekstrim itu kemudian dikeluarkan dari sini. Ini ekstrim negatif atau ekstrim minimal. Ini ekstrim baik, ekstrim positif. Karena kalau ini dimasukkan, maka kemudian akan mengubah karakteristik ataupun sifat dari kelompok ini. Ini membuat rupanya itu tertarik jauh, bergeser. Ini ekstrim negatif, ini ekstrim positif. Nah, sehingga kemudian
Nah, ini tampilannya akan seperti itu. Ini outliernya. Ini outlier. Ini outlier. Jadi outlier itu diabaikan. Dia tidak mencerminkan sifat dari kelompok. Nah, kalau kita melihat gambar box plot seperti ini, maka kemudian kita tahu nilai minimum, nilai maksimum, mediannya. Kalau ini benar-benar bagus seperti ini, bentuknya simetris, maka median akan mungkin minnya juga di sini, modusnya juga di sini. Terus kemudian kalau ini simetris, baik di atas maupun di bawahnya, maka ini adalah kurva normal. Datanya ini kemungkinan berdistribusi normal, data ini. Pak, data normal itu kan akhirnya diputuskan dengan itu tadi, Pak, tes normalitas. Iya, tapi tes normalitas itu kan ekstrim. Dia hanya bilang normal dan tidak normal. Tapi sesungguhnya seperti apa sebarannya sehingga dikatakan normal atau tidak normal, itu kan tidak tahu. Nah, yang tahu itu adalah gambar-gambar grafik seperti ini. Oh, ini sebetulnya hampir normal kok ini. Kalau melihat grafiknya seperti ini. Kalau melihat grafiknya seperti ini tuh kita ragu memang. Ini apakah normal atau tidak? Karena kalau kita lihat di sini, ini jaraknya lebih pendek daripada ini. Sehingga ini mungkin kalau digambar bentuk kurva ini, dia miring kemana ini? Kalau yang ini miring kemana? Ke kanan atau ke kiri? Miring itu adalah anunya ya, yang lebih panjang ya, ekor yang lebih panjang ya. Ini miring ke kiri itu berarti nilainya lebih rendah, menuju ke nilai rendah, atau ke nilai yang lebih tinggi. Ini lebih rendah itu ke bawah, lebih tinggi itu ke atas. Ini yang panjang itu yang mana? Yang ke atas atau yang ke bawah? Yang ke atas. Jadi miring ke kanan dia. Ekornya berada di kanan. Ya. Ini kemungkinan normal simetris. Ini normal simetris. Ini kemungkinan normal simetris. Walaupun ini miring ke kanan, kemungkinan juga masih normal. Dugaan kita dari bentuk-bentuk grafik seperti ini. Tapi ini miring ke kanan. Banyak nilai yang bagus. Nilai yang bagus itu sedikit, tapi bagusnya itu ekstrim. Bahkan kalau outlier itu diikutkan, ini akan semakin ekornya ke kanan itu semakin panjang. Nah, kita tadi melakukan SPSS itu juga langsung tersaji itu box plot itu. Nah, ini walaupun kita tidak minta, itu box plot pasti akan tampil. Nah, ini juga. Kalau ada box plot seperti ini, itu artinya apa? Nah, ini berarti nilai terendah tadi 9 ya. Kalau Anda masih ingat sheet 1, nilai terendah 9. Nilai tertinggi berapa? 20. Rata-ratanya berapa tadi? 15. Ya. Rata-rata hampir berimbet ya tadi ya, min median modusnya 15 di sini. Terus kemudian dari kurva ininya kita juga yang kita
kasih proyeksi normalitas data kurva normal. Nah begini, jadi ini kemungkinan adalah normal, datanya normal. Dan kita tadi ada uji normalitas datanya ya, dan kesimpulan uji normalitas datanya juga normal. Dan normal ya, ini normal yang simetris ya, simetris. Jarak dari median ke sini, dari median ke sini simetris. Kemudian interkuartil Q1, Q2, Q3 ini juga simetris. Nah ini normal. Seringkali gambar box plot seperti ini itu diabaikan dalam analisis statistik, diabaikan. Padahal ini bagus sekali untuk mencerminkan, melihat lebih detail tentang sifat-sifat dari kelompok tersebut, sebarannya seperti apa. Oke. Jadi kita baru membahas tentang range sama persentil kuartil ya. Ini sudah habis poin-poinnya. Nanti minggu depan kita beralih ke metodologi penelitian dulu. Ya, mungkin tidak perlu membawa laptop. Kalaupun nanti di metodologi penelitian bawa laptop, itu nanti kita pakai untuk searching artikel atau mencari referensi. Sehingga nanti perlu connect internet ya untuk mencari referensi. Saya kira seperti itu pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan? Ya, kalau dijelaskan mungkin panjang lebar seperti itu ya, tapi begitu nanti Anda cari di SPSS ya paling 5 menit itu sudah selesai. Yang agak lama itu menginput data. Begitu analisis itu sudah tinggal. Oke, saya kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.